Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menguburkan jenazah. Hukumnya sama, yaitu fardu kifayah. Kemudian saya utamakan, saya buletin sahnya menguburkan jenazah. Yang pertama, masuk ke dalam tanah seukuran tidak bau, tidak kecium oleh manusia, tidak kecium oleh binatang atau binatang buas. Adapun dalamnya sampai setinggi orang dewasa, bahkan ditambah dengan melambaikan tangan, itu sunnah. Yang penting masuk ke dalam tanah. Yang kedua, menghadap kiblat. Jadi kalau saya jelaskan bagaimana cara menguburkan jenazah yang sahnya saja, itu 1 menit cukup. Mayit masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam tanah, kemudian dimiringkan, dihadapkan ke kiblat. Cukup. Kemudian ditimbun. Selesai. Cuman kan orang ini meninggal cuma sekali. Maka kita perlakukan semaksimal mungkin, kita amalkan sunnah-sunnah menguburkan. Cuman wajibnya hanya 2, masuk ke dalam tanah plus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, wajib digali. Kemudian sunnah-sunnahnya dalam menguburkan, pertama, yang takziah nih, yang mengantarnya disunahkan berada di depan, bukan sebaliknya. Yang terjadi sekarang, jenazahnya di depan, yang mengantarkannya di belakang. Ini terbalik. Terus bagaimana sekarang? Umumnya yang mengantarnya di belakang jenazah, gak dosa. Ini kan sunnahnya. Kemudian dalam kuburan itu setinggi orang berdiri, orang dewasa, plus dia mengangkat tangannya. Cuman sekarang umumnya itu hanya sampai orang berdiri saja. Kalau ditambah dengan melambaikan tangan, itu terlalu dalam. Namun sebenarnya sunnahnya itu seperti itu, lebih dalam lagi. Kemudian masuk kepalanya dulu, ini sunnah. Kalau masuk kepalanya dulu, berarti jenazah di sebelah mana? Di sebelah selatan. Kepalanya masuk duluan ke arah utara. Umumnya sekarang memasukkan jenazah dari depan, dari arah kiblat. Gimana ini? Sah saja. Yang penting masuk ke dalam tanah. Cuman sunnahnya itu kepalanya dulu. Sekarang justru sebaliknya. Ketika kita mau mengamalkan yang sunnah, kepalanya dulu misalnya. Orang-orang langsung protes. Susah, udah di sini aja. Kembali lagi memasukkan jenazah di arah kiblat. Padahal bagusnya dari sebelah selatan mengarah ke utara. Dan juga disunahkan di dalam kuburannya itu ganjil. 3 orang. Kalau 5 orang terlalu banyak, sempit. Kalau 4 orang berarti nggak sunnah. Cukup 3 orang. Kecuali orangnya badannya besar, bolehlah 4 orang atau 5 orang. Daripada nanti tidak kuat, lebih baik diperbanyak di dalam kuburnya. Lalu doa, apa doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kapan? Ketika orang yang di dalam kubur mengambil jenazah dari atas. Ini doanya sama, ketika mau memandikan doanya itu. Ketika mau mengkafani doanya itu. Termasuk menguburkan, orang yang di dalam kubur menerima jenazah membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak baca doa, sah saja.
Karena doa hukumnya sunnah. Kemudian bentuk kuburannya, ini ada dua macam. Pertama lahad, seperti ini nih. Kemudian yang kedua bentuknya syak, seperti ini. Untuk kuburan bentuk lahad, ini bagi tanah yang normal, tanah yang padat. Tetapi kalau tanahnya itu mudah longsor, maka lebih baik bentuknya itu syak. Kemudian ikatannya dilepas, ini pun sunnah. Ikatan di sini bukan hanya sekedar ikatan tali pocong atau tali kain kafan. Termasuk dari ikatan ini adalah yang mengikat kepada tubuh si jenazah. Cincin, kalau punya gigi emas boleh dicopot. Itu sunnah. Kalaupun tidak dicopot, nggak masalah. Setelah dikuburkan, kemudian keluarganya ingat bahwa si bapak ini sebelumnya pernah pasang gigi emas, digali lagi. Nggak perlu. Karena hukumnya sunnah. Kecuali keluarganya tidak terima. Bapak pasang gigi emasnya hampir 3 ons misalnya. Maka sayang, bolehlah digali. Tapi kalau tidak sayang, nggak masalah. Misalnya ada orang yang sakit jantung, kemudian pasang cincin di jantungnya, masa harus dioperasi dulu? Nggak perlu. Yang penting keluarga ikhlas. Termasuk ikatan tali pocong atau kain kafan, itu hukumnya sunnah. Tujuannya melepaskan ikatan, cincin, gigi, termasuk tali pocong, berharap nasib baik menimpanya. Apa itu? Terbebas dari kesusahan di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam kubur. Itu tujuannya dilepas talinya, dilepas cincinnya, dilepas gigi palsunya. Kalaupun tidak dilepas, tetap sah penguburannya. Jadi jangan ada pemikiran kalau jenazah tidak dilepas tali pocongnya, ini jenazah akan hidup kembali, kemudian datang kepada yang menguburkan sambil berkata, tolong lepaskan tali pocong saya. Nggak ada. Itu film tahun berapa itu? Susana ya. Sehingga terngiang-ngiang sampai sekarang. Kalau jenazah tidak dilepas tali pocongnya akan hidup kembali, minta dilepas. Itu tahayul. Jadi kita lepas dengan niat mudah-mudahan Allah melepaskan juga atau meringankan kesusahan-kesusahan di alam barzakh. Itu tujuannya. Sunnah, tidak wajib. Karena yang wajib sekali lagi hanya 2. Masuk ke dalam tanah dan menghadap kiblat. Kemudian diganjal belakang jenazah, punggungnya dengan bantalan-bantalan yang dibuat dari tanah. Supaya apa? Supaya mayitnya tidak jatuh kemudian menghadap ke atas, tidak terlentang. Kemudian dianjurkan juga menempelkan wajahnya ke tanah. Begitu juga dengan ujung kakinya. Jadi wajahnya dibuka, kemudian ditempelkan ke tanah. Kalau tidak bisa menggunakan bantalan tanah tadi, taruh di pipinya atau taruh di depannya, sehingga wajahnya nempel ke tanah tersebut, tanahnya nempel ke tanah kuburan. Begitu juga dengan kakinya, dibuka, kemudian jari-jarinya ditempelkan. Belakang kakinya atau tumit diganjal oleh bantalan dari tanah. Maksudnya dari tanah kembali ke tanah. Cuman itu tidak wajib, tidak seperti itu pun tidak masalah. Kenapa harus diulang-ulang? Supaya nanti ketika kita praktek di lapangan, kemudian ada yang berbeda penguburannya, gak usah diperdebatkan. Toh yang penting masuk ke dalam kubur, kemudian dia menghadap kiblat, cukup.
Kemudian doa di dalam kubur. Biasanya yang mendoakan itu bagian yang dekat dengan kepala jenazah. Gak ada doa khusus. Banyak yang suka nanya sama saya, doa apa sih Ustadz? Ada yang berdoa, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mangga, silahkan. Atau ada yang doa, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai 7 kali, boleh, silahkan. Baca tahlil boleh, silahkan. Kalau saya biasanya suka berbisik, Kang, sebentar lagi akan ada malaikat mungkar dan nakir. Persiapkan saja jawabannya. Kalau nanya siapa Tuhanmu? Allah. Saya talkin. Mana yang benar? Semuanya juga benar. Tidak ada yang salah. Toh hukumnya sunnah. Makanya sekali lagi, bukan ustadz pun bisa menguburkan jenazah. Tidak ngerti doa-doa pun bisa menguburkan jenazah. Karena yang penting hanya masuk ke dalam tanah dan menghadap kiblat. Siap? Harus siap. Kemudian doa juga di luar kubur. Maksudnya orang-orang yang berada di atas. Apa doanya? Membaca surat Al-Qadar 7 kali. Setiap selesai membaca surat Al-Qadar 1 kali, ditiupkan ke tanah, tanahnya ditabur ke dalam kuburan. Jadi kita pun ikut menabur, setiap taburannya dibacakan surat Al-Qadar. Berapa kali? 7 kali. Apa fadilahnya? Orang yang dikuburkan tadi tidak akan terkena siksa kubur. Insya Allah amal. Atau dengan 3 taburan. Doanya, minha khalaqnakum 1, kemudian ambil lagi wa fiha nu'idukum, yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mudah yang mana? Kedua-duanya juga mudah kalau kita menghafalkannya. Kalau tidak hafal juga, ya pilih salah satunya. Masa Al-Qadar tidak hafal? Kalau hafal, amalkan. Kalau belum hafal, ya hafalkan. Kemudian ditutup oleh kayu. Ditutup oleh kayu. Sampingnya, kalau bentuknya lahat. Kalau bentuknya syak, berarti tengahnya. Supaya apa? Supaya tanahnya tidak langsung mengenai jenazah. Walaupun nanti, seiring berjalannya waktu, itu kayu akan roboh juga. Kalau tidak seperti itu, sah saja. Cuman kan kita sebelumnya pernah membahas perlakukan mayit seperti orang yang hidup. Kalau langsung terkena tanah, kita pun engap. Maka dikasih kayu itu supaya tanah tidak langsung terkena jenazah. Kemudian sunnah juga menggunakan batu nisan, bukan padung atau tulisan. Batu nisannya pun cuma 1, di kepalanya saja, tanpa ada nama. Itu sunnahnya. Bagaimana yang terjadi sekarang? Menggunakan padung, kemudian diberi nama, gak masalah. Cuman sunnahnya menggunakan batu. Ya batu biasa, itu disebut batu nisan. Kemudian taburan bunga, bunga yang segar. Apa fadilahnya diberi taburan bunga? Dalam sebuah riwayat disebutkan bunga-bunga tersebut akan berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbihnya itu meringankan orang yang dikubur. Tasbih daun-daunan saja bisa memberikan manfaat, apalagi tasbih atau doa manusia. Makanya baca Yasin di samping kuburan itu bagus, memberi manfaat kepada orang yang dikubur. Baca tahlil, bagus. Daun-daun saja memberi manfaat, apalagi doa kita. Kemudian sunnah adzan. Sunnah adzan ini dikiaskan dengan orang yang baru lahir.
Orang yang baru lahir disunahkan untuk adzan dan iqamah. Begitu juga orang yang meninggal maka disunahkan untuk adzan dan iqamah. Cuman iqamahnya bukan qad qomatis shalah nanti, melainkan qad qomatis saah. Ada juga ulama yang berpendapat tidak sunnah karena tidak ada dalil qat'i atau dalil jelas yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah adzan di kuburan untuk orang yang meninggal. Nggak ada. Walaupun demikian, tetap yang namanya adzan adalah zikir. Jadi tetap bagus. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau jangan menyalahkan. Kemudian sunnah juga talqin. Madhab Hanafi sebagian ulamanya berpendapat sunnah. Madhab Maliki sebagian ulamanya berpendapat sunnah. Walaupun sebagian lain ada yang mengatakan boleh, tidak sampai ke sunnah. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali menghukumi sunnah. Bahkan Ibnu Taimiyah pun membolehkan. Tujuannya apa? Setidaknya memberitahukan kepada si jenazah bahwa sebentar lagi akan datang mungkar dan nakir. Kapan? Setelah orang-orang yang mengantarkannya pulang semua, sampai orang yang terakhir 40 langkah dari kuburan baru datang mungkar dan nakir. Kemudian lebih bagus rata daripada timbul. Umumnya sekarang rata-rata timbul atau menggunduk. Padahal bagusnya rata. Ini sunnahnya. Lalu apa makruhnya? Makruhnya pertama tidak boleh dibangun. Kalau membangun kuburan itu hukumnya makruh. Makruh ini kalau di tanah pribadi. Kalau tanah umum jadi haram. Tapi kan sekarang rata-rata ada iuran warga untuk membeli tanah sebagai kuburan warga. Artinya ketika kita dikubur nanti di tanah tersebut berarti tanah pribadi kita, bukan tanah umum lagi. Karena kita ikut membayar seakan-akan kita ikut membelinya. Minimal-minimalnya hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada haram. Maka bagusnya lebih baik di sekelilingnya itu menggunakan batu-batu kali. Jadi tetap rapih tanpa harus membangunnya. Kemudian kemakruhan yang kedua menggunakan peti. Kalau tanahnya tanah biasa, tanah padat. Tetapi kalau di tanah yang rawan longsor maka tidak makruh, justru harus seperti itu. Apalagi di tempat-tempat yang suka banjir, maka boleh menggunakan peti. Hanya saja perlu diingat menghadap kiblat. Jadi petinya ditandain sebelah kepalanya yang mana, sebelah kakinya yang mana. Jadi tetap dimiringkan, kepalanya di sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Sehingga ketika nanti petinya dimasukkan, si jenazah itu sudah menghadap kiblat. Dan kasih ganjalan. Sehingga si jenazah tidak balik kemudian telentang menghadap ke atas. Jadi walaupun menggunakan peti, dibuka dulu petinya. Masih menghadap kiblat enggak? Itu kalau di tanah yang rawan longsor atau banjir. Kalau tidak, tanahnya tanah biasa, tanah padat, hukumnya makruh. Tidak haram, berarti masih sah. Lalu apa keharamannya? Keharamannya yaitu berdua yang bukan mahram. Jadi dalam satu kubur itu satu orang. Kalau berdua, laki-laki dan perempuan itu haram. Tetapi kalau anak dan ibu, anak dan bapak itu boleh satu kubur berdua. Kalau lapaknya sudah habis, di kota sekarang rata-rata lapaknya habis. Boleh dikuburkan di tempat kuburan yang lama dengan syarat ada keyakinan kuburan tersebut jasadnya sudah menjadi abu. Kalau belum menjadi abu, maka tidak boleh dikubur di situ. Apalagi dikubur di situ
Kuburan yang dulu dibuang. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Jadi haram dikubur berdua. Ada pertanyaan? Kalau kuburan massal berbeda karena itu darurat. Seperti waktu di Aceh. Itu darurat. Kalau dikubur satu-satu berapa lama? Maka kalau darurat gak masalah. Satu kuburan isinya beberapa orang. Ada yang lain? Gak masalah gak menghadap kiblat juga. Karena darurat. Bertumpuk-tumpuk malah itu. Ada yang lain? Bagaimana dengan wanita hamil? Kalau wanita hamil meninggal, maka harus dicek oleh dokter. Terkhusus wanita yang kandungannya sudah lebih dari 7 bulan. Ada kemungkinan sudah berbentuk manusia dan hidup. Kalau di bawah 4 bulan gak harus dicek. Tapi kalau lebih dari 7 bulan harus dicek ke dokter. Kalau seandainya bayi yang di dalam perutnya itu masih hidup, maka wajib dioperasi dulu. Dioperasi, disesar, dikeluarkan bayinya, kemudian dikuburkan. Kalau wanita tersebut tidak dikeluarkan bayinya, sama saja mengubur orang hidup, yaitu bayi di dalam kandungan. Ada yang lain? Gak ada? Kalau nggak ada, kita cukupi sampai sini. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.